Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter 1123 yang lalu, cerita dalam chapter 1124 dimulai dengan memperlihatkan bagian laboratorium di Pulau Egghead. Di sana, Kaku dan Rob Lucy telah bertemu kembali, tapi mereka berdua tumbang akibat efek Hoshoku Haki milik Joy Boy yang dilepaskan oleh Emmet beberapa waktu yang lalu. Kemudian diperlihatkan pula ada York yang juga tumbang karena haki itu, namun tak lama kemudian dia bisa bangkit kembali sambil memegang kepalanya yang terasa pusing. Dia bisa bangun lebih cepat karena dia adalah cloning atau manusia buatan, sehingga kesadarannya bisa pulih lebih cepat daripada manusia normal yang lain. Stussy juga sama, dia adalah cloning dari Miss Bakin, sehingga dia bisa sadar lebih cepat seperti York. Stussy pun bergerak dengan kecepatan tinggi menuju ke arah pantai, tapi dia menjaga jarak agar tidak terlalu dekat dengan Saturn. Di salah satu kapal, Stussy melihat Sentomaru yang sedang terikat tali. Seperti yang kita tahu, dia memang ditangkap oleh Angkatan Laut karena berada di pihak Vegapunk. Di sana, Sentomaru sedang dalam keadaan pingsan sama seperti para marinir lain. Stussy pun dengan cepat memutuskan tali tersebut, lalu dengan suatu teknik tertentu, dia mengguncang tubuh Sentomaru, membuat Sentomaru seketika langsung bangun. Mereka berdua hendak melarikan diri dari Pulau Egghead, selagi para marinir lain masih dalam keadaan pingsan. Masih belum diketahui kemana tujuan mereka, tapi bisa jadi juga mereka pergi ke Elbaf, sama seperti bajak laut topi jerami. Di tempat lain, terlihat ada Kizaru di atas salah satu kapal. Sang admiral itu berhasil bertahan dari haki Joy Boy, walau kepalanya terlihat lumayan pusing. Kizaru bertanya-tanya, milik siapa Hoshoku Haki yang sangat kuat tadi? Menurut Kizaru, itu adalah haki terkuat yang pernah dia rasakan, bahkan melampaui haki milik Kong. Berhubung Kizaru menggunakan Kong sebagai tolak ukur ketika membahas soal kekuatan haki, maka itu berarti Hoshoku Haki yang dimiliki oleh mantan Fleet Admiral itu pasti sangat hebat. Sepertinya Kong adalah pengguna Hoshoku Haki terkuat dalam Angkatan Laut pada masa lalu. Berhubung dia sudah lama pensiun, maka kita belum pernah melihat sehebat apa dia dalam pertarungan. Namun, sebagai mantan Fleet Admiral, kekuatannya pasti tidak perlu diragukan lagi. Walau Kizaru menggunakan Kong sebagai acuan ketika membahas soal kekuatan haki, tapi itu bukan berarti haki Kong lebih kuat dari Shanks. Kong adalah pengguna Hoshoku Haki terkuat di kalangan para marinir saja, sedangkan Shanks pengguna Hoshoku Haki terkuat di kalangan para bajak laut. Kizaru membedakan di antara kedua orang itu. Usai bertanya-tanya soal haki kuat yang muncul tadi, Kizaru pun segera beranjak dari kapal dan bergabung dengan Saturn. Di sana, mereka berdua membahas soal situasi di Pulau Egghead. Bajak laut topi jerami telah berhasil meninggalkan pulau masa depan itu, sehingga dia akan menjadi ancaman besar suatu saat nanti. Potensi yang dimiliki oleh Luffy memang mengkhawatirkan pihak pemerintah dunia dan Angkatan Laut. Tak lama kemudian, York datang dan langsung berbicara dengan mereka. Saturn bertanya bagaimana keadaan Mother Flame. York pun menjawab Mother Flame dalam keadaan yang aman. Lalu Saturn berkata bahwa York harus menciptakan lebih banyak energi Mother Flame karena sebentar lagi pemerintah dunia akan membutuhkannya untuk melakukan pembersihan besar-besaran. Di tengah keadaan dunia saat ini yang telah menjadi semakin kacau dan tidak terkendali, pemerintah dunia berniat melakukan lebih banyak penghancuran, seperti yang mereka perbuat pada kerajaan Lulusia tempo hari. Kizaru yang juga mendengar pembicaraan Saturn dan York hanya terdiam dengan raut wajah yang sangat serius. Kizaru sebenarnya tidak setuju dengan rencana pemerintah dunia dalam melakukan pembersihan besar-besaran itu, sebab masih ada sisi baik yang dimiliki oleh Kizaru. Hanya saja belum diketahui apakah Kizaru akan mengambil tindakan tertentu atau tetap tidak melakukan apa-apa terkait hal itu. Dalam pembicaraan Saturn dan York, mereka juga membahas soal Seraphim. Menurut York, dia akan membuat Seraphim menjadi lebih kuat lagi. Saturn juga mengharapkan hal tersebut karena nanti Seraphim akan dipakai untuk melawan kelompok-kelompok Yonko. Beralih ke tempat lain, kerajaan Kamabaka mendapat sorotan. Di sana, ketika para petinggi pasukan revolusi sedang membahas soal siaran Vegapunk yang baru saja selesai, mereka mendapatkan sebuah laporan. Laporan itu berisi informasi bahwa di beberapa tempat, anggota-anggota pasukan revolusi mulai mendapat serangan yang serius. Kapal-kapal suplai bahan makanan pemerintah dunia juga telah dilindungi dengan ketat, sehingga sulit untuk kembali melakukan aksi penghancuran kapal. Pihak yang menyerang para anggota pasukan revolusi dan melindungi kapal-kapal itu terdiri dari marinir,
marinir, Cyberpol, dan orang-orang misterius yang sangat kuat. Ketika mendengar tentang orang-orang misterius yang sangat kuat itu, Dragon menyadari bahwa mereka adalah kesatria suci. Jadi, pemerintah dunia telah membentuk tim-tim gabungan yang terdiri dari marinir, Cyberpol, dan kesatria suci khusus untuk melawan pasukan revolusi. Sabo pun berkata bahwa hanya tinggal masalah waktu saja hingga serangan dari pemerintah dunia itu sampai ke markas pasukan revolusi. Ivankov pun setuju dengan hal tersebut, sehingga mereka harus segera memikirkan langkah selanjutnya. Mereka juga berbicara lebih mendalam soal kesatria suci. Dragon berkata bahwa dulu, sebelum pasukan revolusi terbentuk, sebenarnya sudah ada banyak orang-orang yang melakukan revolusioner. Namun, mereka bergerak dalam kelompok-kelompok sendiri. Beberapa dari orang-orang itu sangat kuat, bahkan ada pula yang nekat melakukan serangan ke Mary Joyce. Namun, orang-orang kuat itu dihabisi oleh para kesatria suci. Di antara semua kesatria suci, yang paling kuat bernama Garling Vigarle. Sekarang ini, Garling memang sudah sangat tua, tapi Dragon bilang dia sama sekali tidak boleh diremehkan. Sabo pun dengan penuh percaya diri berkata bahwa jika memang pasukan revolusi akan melawan kesatria suci itu, maka Sabo tidak takut untuk menghadapi siapapun termasuk Garling. Namun, menurut Dragon, kemampuan Sabo saat ini masih belum cukup untuk melawan Garling. Satu-satunya di dalam pasukan revolusi yang bisa menandingi sang komandan kesatria suci itu hanya Dragon saja. Dragon juga mendapat laporan bahwa Garp yang telah menghilang di Pulau Hachinosu telah ditemukan selamat di suatu pulau. Belum diketahui bagaimana cara Garp bisa selamat, namun itu berkaitan dengan seseorang di dalam bajak laut Kurohige itu sendiri. Tentu kita bisa menduga bahwa itu adalah Kuzan. Jadi Kuzan telah melakukan sebuah rencana yang matang, sehingga membuat dia bisa menyelamatkan Garp dari Pulau Hachinosu. Garp juga ditemukan terdampar di suatu pulau dalam keadaan yang sedang membeku. Mereka berkata bahwa es itu berbeda dari es pada umumnya karena lebih kokoh dan sulit untuk mencair. Itu pasti teknik Kuzan yang bernama Ice Time Capsule, sehingga kualitas esnya lebih kuat agar bisa melindungi orang yang terkurung di dalamnya. Sementara itu di Mary Joyce, beberapa kesatria suci datang melapor kepada Garly. Para kesatria suci itu bilang bahwa mereka telah menyerang anggota-anggota pasukan revolusi yang berada di tempat-tempat tertentu. Garling pun menghimbau mereka untuk selalu berhati-hati dan jangan sampai sedikit pun lengah di sana, karena Dragon sang pemimpin pasukan revolusi bisa muncul kapan saja. Para kesatria suci yang penuh kesombongan itu menanggapi Garling dengan bilang bahwa jika Dragon muncul, maka mereka akan menghabisinya. Namun Garling memperingatkan mereka untuk tidak meremehkan kekuatan musuh, khususnya kekuatan dari Drago. Menurut Garling, satu-satunya orang di dalam kesatria suci yang bisa melawan Dragon hanya Garling saja. Jadi baik Dragon maupun Garling sama-sama saling mengetahui kualitas kekuatan satu sama lain, sehingga mereka pun menjadi sangat waspada. Waktu di mana Dragon dan Garling akan bertarung telah semakin dekat. Setelah itu, Akainu di markas Angkatan Laut pun mendapat sebuah laporan bahwa ada warga di suatu pulau yang memberitahu ada seseorang yang membeku dan terdampar di pulau mereka, dan mereka berkata bahwa orang itu adalah sang pahlawan Angkatan Laut. Akainu pun bisa langsung menyimpulkan bahwa itu adalah Garp, dan dia sendirilah yang akan menjemput Garp di pulau tersebut. Sepertinya Akainu akan terlambat karena beberapa pasukan revolusi sudah di sana terlebih dahulu. Namun, jika ternyata Akainu tepat waktu datang ke sana saat pasukan revolusi dan Garp yang membeku masih ada di sana, maka bentrokan akan terjadi. Akainu akan memaksa mereka untuk menyerahkan Garp, biar Angkatan Laut saja yang mengurus Garp yang sedang membeku itu. Berpindah ke tempat lain, diperlihatkan kapal bajak laut Genoa Rio. Di kapal itu, sebagian besar kru Luffy telah naik untuk ikut berpesta. Usopp terus-menerus meminta kepada Dory dan Brogy agar bercerita lebih banyak tentang Elbaf, sehingga kedua raksasa itu pun menceritakannya dengan antusias. Perjalanan mereka menjadi sangat seru dengan berbagai cerita menarik dari Dory dan Brogy. Kemudian terlihat juga Luffy mulai pulih dari efek samping penggunaan Gear 5. Di sana Dory dan Brogy pun tertarik untuk menceritakan soal kisah Dewa Matahari Nika kepada Luffy. Dari cerita mereka, sepertinya kita akan menemukan fakta-fakta baru tentang mitologi Dewa Matahari. Luffy pun bingung mengapa mode Gear 5 yang dia miliki bisa terlihat mirip dengan Dewa Matahari itu. Robin pun menjelaskan bahwa selama ini sepertinya nama dan jenis buah iblis Luffy telah mengalami distorsi. Ada pihak tertentu yang telah menyebarkan kebohongan soal buah iblis Luffy dengan alasan tertentu. Buah iblis Luffy itu bukan Paramecia Gomu Gomu no Mi, melainkan buah iblis Zoan mitologi.
Jadi, alasan mengapa mode Gear 5 Luffy mirip dengan Dewa Matahari yang dipercaya oleh bangsa Elbaf itu, karena kekuatan Zoan mitologi dari buah iblis yang dikonsumsi oleh Luffy ada kaitannya dengan sosok tersebut. Luffy pun terkejut dengan informasi ini, karena sejak masih kecil, dia mengira kekuatannya adalah para Misia Kare. Dori dan Brogy pun berkata bahwa di Elbaf nanti, Luffy akan semakin mengetahui berbagai hal soal Dewa Matahari, sehingga Luffy bisa lebih mengenal jati diri dari kekuatannya itu. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1124. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.